Saudara, ratusan pemudik dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Panjang Bandar Lampung ke Ciwandan, Banten antre melakukan registrasi pembelian tiket. Para pemudik registrasi melalui aplikasi Verisi. Proses pendaftaran pembelian tiket dibantu oleh pihak ASDP. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menginstruksikan untuk menambah jumlah trip atau penyeberangan kapal di jalur pelabuhan Bakauheni Merak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penumpukan kendaraan di area pelabuhan. Menhub menyebut akan ada penambahan jumlah trip kapal dari yang biasanya hanya 131 kini menjadi 146 trip penyeberangan. Selain jumlah trip bertambah, pengelola pelabuhan juga diminta untuk membatasi waktu sandar kapal di pelabuhan. Kita melakukan improvement, ya. Improvement yang kita lakukan pertama kali adalah jumlah kapal yang dioperasikan atau pergerakan itu insya Allah satu hari kalau kemarin itu 131 di sini akan menjadi 146 trip, ya. Lalu beberapa yang kita lakukan di sini, kita memiliki war room, ya. Di situ semua stakeholder hadir dan semua satu kata dengan ada satu screen yang menunjukkan narasi keberangkatan dari kapal, sehingga apabila kapal melampaui 45 menit dia harus jalan. Sebaliknya SPB juga harus dilaksanakan kurang dari 5 menit sehingga tidak ada delay-delay yang berarti. Saudara, diduga kelelahan seorang pemudik kendaraan roda 2 pingsan di dermaga 5 Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pemudik pingsan saat antri untuk naik ke dalam kapal yang akan membawa mereka ke Pulau Jawa. Salah seorang saksi menjelaskan saat tengah piket, tiba-tiba dirinya mendapat informasi dari pihak security dan juga petugas ASDP bahwa ada salah seorang pemudik yang pingsan. Mereka pun bergegas mencari ambulans lalu membawa korban ke pos kesehatan di Lampung Selatan untuk mendapat perawatan. Gelombang pertama arus balik mudik gratis menggunakan kapal laut tiba di dermaga Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu tadi. Sebanyak 1.705 orang dan 663 unit sepeda motor diangkut KM Dobon Solo dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Pemudik memilih saudara pulang lebih awal karena untuk mempersiapkan diri kembali bekerja. Kita pantau puncak arus balik bersama kawan-kawan jurnalis Kompas TV. Ada Valentina Sitorus di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan di jalur Nagrek Bandung Jawa Barat ada Abel Insani. Kita akan ke Valen dulu. Valen, selamat sore. Seberapa padat ini Pelabuhan Bakauheni di puncak arus balik? Dan tadi juga sempat ya Menhub bilang bahwa akan memperpendek waktu tunggu sandar kapal. Bagaimana ini sudah diantisipasi, Valen? Iya Nilu, selamat sore. Kalau melihat bagaimana kepadatan mobilisasi para pemudik di area Pelabuhan Bakauheni sendiri, ini memang sebenarnya sudah terlihat sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Baik itu kepadatan bagi mereka pengguna kendaraan roda 2 di dermaga 2 dan 3 pelabuhan reguler, ataupun juga mereka pengguna ataupun pejalan kaki, baik itu di pelabuhan reguler ataupun di pelabuhan ekspres Bakauheni sendiri. Terlihat kepadatan itu juga telah disampaikan oleh petugas bahwa untuk jumlah pemudik utamanya bagi pejalan kaki ini justru lebih ramai dibandingkan dengan hari kemarin di tanggal 13 April 2024. Keramaian ini tadi juga sempat saya lihat baik itu di ruang tunggu ataupun di proses scanning tiket untuk bisa menuju ke dalam kapal, pun juga antrian dalam garbarata atau jembatan yang memudahkan para pemudik ini untuk bisa memasuki ke bagian kapal di di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Sementara itu kalau melihat
melihat data yang kemudian juga sudah dirilis oleh PT ASDP Cabang Utama Bakauheni sendiri, kalau untuk pejalan kaki ini angkanya naik 67% jika dibandingkan tanggal 12 April 2024 yang jumlahnya mencapai 10.479. Kemudian ini roda 2 angkanya fantastis, naik jumlahnya 113% jika dibandingkan tanggal 12 dengan angka 13.146 pemudik. Kemudian tak kalah juga kendaraan roda 4 ini juga angkanya naik 62% dari 8 ribuan mencapai 14.446. Terlihat juga pemudik pengguna roda 4 ini terus mengantri, meskipun begitu antrian ini biasanya berkurang di rentang waktu 30 sampai dengan waktu 1 jam. Artinya meskipun ada pergerakan yang sedikit lambat, namun untuk antrian di sekitar area pelabuhan ini belum penuh seluruhnya sehingga masih dalam kategori normal ataupun juga belum diterapkannya delaying system ini berarti masih menjadi tanda bahwa di area pelabuhan antriannya belum membludak sehingga belum ada kebijakan yang patut untuk diterapkan dalam mengurai kemacetan di area pelabuhan sendiri. Memang betul tadi dalam kunjungan kerja Menteri Perhubungan mengatakan bahwa memang akan memperbanyak trip perjalanan penyeberangan daripada kapal dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak. Ini juga terlihat dalam data jika sebelumnya hanya ada 34 kapal yang beroperasi, tapi sejak kemarin ini sudah ada 37 kapal dengan trip yang bervariasi mulai dari 131 trip hingga nantinya diupayakan bisa mencapai 141 trip. Tapi perlu diingat bahwa keberangkatan kapal ini tidak hanya dari Pelabuhan Bakauheni saja, tapi juga melalui Pelabuhan Panjang dan juga Pelabuhan BBC. Nah, ini juga yang perlu dipatuhi oleh stakeholder atas instruksi yang tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, yang mana memang stakeholder terkait atau pihak-pihak terkait ini diminta untuk mempercepat pemberian surat persetujuan belayar atau SPB setelah proses bongkar muat ataupun proses pemuatan daripada kendaraan dalam kapal ini selesai. Artinya kalau proses bongkar muat kapal ini ada di rentang waktu 45 menit, setidaknya di 5 menit ke depan ini proses dalam pemberian SPB atau surat jalan dalam penyeberangan ini seharusnya sudah selesai sehingga tidak ada delay ataupun juga penundaan untuk segera melakukan perjalanan. Tentu upaya ini juga dibuat sebagai cara untuk meminimalisasi antrian yang ada di area pelabuhan sehingga tidak ada penumpukan kendaraan dan kendaraan yang mengantri di area pelabuhan ini bisa segera naik ke kapal untuk kemudian melakukan penyeberangan. Dilu. Baik, terima kasih Valentina Sitorus dari Bakauheni. Saya akan langsung menuju ke Nagrek, ada Abel di sana. Abel, apa saja rekayasa lalu lintas yang disiapkan di sana terkait dengan bahwa ini adalah puncak arus balik Lebaran? Ya, ini loh memang tadi sekitar 30 menit yang lalu baru saja dilakukan one way atau sistem dari penerapan rekayasa lalu lintas di one way. Tapi sekarang sudah normal kembali nih loh, karena tadi memang dilakukan sistem one way karena ada terlihat kepadatan arus lalu lintas ataupun juga kemacetan yang terjadi di jalur Nagrek. Jadi one way ini memang diterapkan tetapi sifatnya situasional. Jika memang terjadi kepadatan baru akan dilakukan. Nah, memang untuk one way ini sebenarnya ada dua nih loh. Jadi ada one way dari arah Garut menuju ke Nagrek, tapi ada juga one way sepinggal yang dilakukan hanya di area Garut saja, tetapi di area Nagrek ini dinamakan buka tutup jalur. Nah, artinya ini memang untuk dua wilayah ini ada dua rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara berbeda tetapi dilakukan secara bersamaan begitu. Nah, kalau di wilayah Nagrek sendiri memang selalu diberlakukan adanya buka tutup jalur, apalagi mengingat ini adalah hari di mana diprediksi adalah sebagai puncak arus balik begitu ya, di mana jumlah yang diprediksi yang akan melewati jalur Nagrek pada hari ini adalah lebih dari 100.000 kendaraan yang akan melewati jalur Nagrek, sehingga memang untuk antisipasinya akan terus dilakukan, termasuk buka tutup jalur yang sebenarnya ini sudah dilakukan sejak tadi malam nih loh. Jadi sejak tadi malam ini sudah dilakukan buka tutup jalur karena memang kepadatan sudah terlihat sejak tadi malam. Tetapi tadi pagi memang cukup lengang, dimulai kembali untuk kepadatan lalu lintas ini terjadi pada siang hari. Dan memang untuk hari ini Nilo dan juga saudara, untuk data yang kami peroleh dari Dinas Perhubungan yang menyebutkan bahwa memang untuk lalu lintas di Nagrek pada pukul 12 malam tadi hingga pukul 2 atau 14
siang ini dari arah timur ini ada sekitar 43.484 kendaraan, di mana roda 2 ini ada 27.371 dan roda 4 ini ada 16.113. Lalu dari arah barat ini ada 68.861, di mana roda 2 ini ada 43.403 dan juga roda 4 ini ada 25.458. Arah timur ini berarti ke arah Jawa Tengah, ke arah Garut, ke arah Tasik, ke arah Banjar begitu, sedangkan ke arah barat ini adalah ke arah Bandung dan juga Jakarta. Memang untuk hari ini diprediksi akan lebih besar volume kendaraan yang lewat di jalur nagrek dibandingkan dengan kemarin, sehingga antisipasinya akan terus dilakukan. 24 jam dari petugas selalu standby untuk melakukan antisipasi dan juga melihat bagaimana situasi dan juga lalu lintas di lingkar nagrek dan juga di jalur nagrek atau jalur selatan mudik ini. Balik ke Anda, Nilu. Baik, sejumlah hal disiapkan untuk mengantisipasi tingginya pemudik yang kembali menuju Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, Abel Insani di jalur